Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang kami hormati, perkenalkan saya Muhammad Muspartono Adinugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, nomor peserta PPG 20190059441, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto jurusan Geografi akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 8.00. Berikut ini kartu ujian saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran pada pagi hari ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Faiz selaku ketua kelas, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Faiz. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Noah akan mengecek kerapiannya terlebih dahulu. Ya. Ananda Hadi, bajunya tolong dirapikan terlebih dahulu. Maaf Pak, terima kasih. Oke, sudah siap ya mengikuti pembelajaran? Pak Noah akan melakukan presensi terlebih dahulu. Adika Fajar, Hadir. Adnan, Hadir. Amila, Hadir. Arum, Hadir. Atala, Hadir. Devi, Hadir. Dististia, Hadir. Ena, Ferry, Hadir. Fikri, Hadir. Gozi, Hadir. Heni, Sakit. Sakit, Indra, Hadir. Lisa, Hadir. Manzula, Hadir. Muhammad Ihsan, Hadir. Muhammad Faiz, Hadir. Rifki Catur, Hadir. Rifki Nuruddin, Hadir. Sakit, Salsabila, Hadir. Zarifah. Hadir. Oke. Ada dua siswa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Kita doakan semoga Heni dan Rifki Nuruddin segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Oke. Ananda yang Pak Noah cintai, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kita semua tahu kita ini hidup di bumi, yang mana satu-satunya planet yang habitable atau dapat dihuni sampai saat ini hanya bumi. Maka dari itu kita sudah seharusnya menjaga bumi ini. Itu ya. Kemudian pada pertemuan kali ini Pak Noah akan menyampaikan KD dan indikator pencapaian kompetensinya terlebih dahulu. KD 3.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, di mana dijabarkan lebih luas lagi dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami teori pembentukan jagat raya. Yang kedua, menjelaskan pengertian tata surya. Yang ketiga, membedakan teori-teori pembentukan tata surya berdasarkan pandangan para ahli. Kemudian nanti Pak Noah juga akan menugaskan Ananda untuk membuat clipping mengenai berita aktual yang mendukung teori pembentukan jagat raya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis teori pembentukan tata surya, serta diharapkan Ananda nanti dapat membuat clipping mengenai berita aktual yang mendukung teori pembentukan jagat raya.
Kemudian manfaat pembelajarannya, Pak Noah berharap nanti Ananda mungkin akan terinspirasi untuk menekuni bidang astronomi. Siapa tahu nanti akan melanjutkan kuliah di astronomi atau menyukai astrofotografi. Ada yang suka fotografi, suka foto-foto? Suka foto-foto ya, Manjula suka foto-foto. Pernahkah Manjula memfoto galaksi Bima Sakti? Belum pernah ya. Mungkin nanti setelah mengikuti pembelajaran kali ini bisa kemudian bersemangat, kemudian tertarik dengan astronomi dan astrografi. Kemudian yang kedua mungkin akan menginspirasi Ananda untuk bekerja di Buska. Ada yang pernah ke Buska? Observatorium Buska? Belum pernah ya, tapi sudah pernah mendengar mengenai Buska? Nah, apakah Buska itu? Buska adalah observatorium, yaitu tempat untuk mengamati objek-objek luar angkasa. Nah, ini adalah teropong yang bisa digunakan untuk melihat galaksi, untuk melihat bintang dan planet-planet. Nah, ini teropongnya. Besar sekali ya teropongnya. Semoga suatu saat nanti kita ada kesempatan untuk berkunjung ke Buska. Healing sekaligus belajar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bumi. Kemudian ada fenomena geosfer. Masih ingat? Masih. Ada berapa fenomena geosfer? Ada 5. Apa saja? Litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, biosfer. Bagus sekali Ananda. Anak-anak Pak Noah kelas 10 IPS 4, anak-anak yang pintar, soleh, solehah ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bumi. Nah, kali ini kita akan membahas ruang lingkup yang lebih luas lagi. Bumi adalah bagian dari tata surya. Tata surya adalah bagian dari galaksi. Galaksi adalah bagian dari jagat raya. Nah, untuk memberikan gambaran posisi kita di jagat raya ini, Pak Noah ada video. Silakan Ananda cermati videonya. Kita naik drone untuk menjelajah luar angkasa ya. Nah, ini bumi kita. Kita semakin menjauh dari bumi. Kita sampai di galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Kita semakin menjauh. Bima Sakti sudah tidak kelihatan, apalagi bumi, apalagi Mbak Louis.
dari video yang sudah Pak Noah sampaikan ini tadi, hikmah apa yang dapat kalian ambil setelah melihat video yang Pak Noah sampaikan tadi? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Manzula, apa hikmahnya? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ya, kenapa kok kita harus bersyukur? Karena manusia itu kecil, apalagi di hadapan alam semesta, apalagi di hadapan pencipta alam semesta. Good. Dibandingkan alam semesta, manusia itu sangat kecil sekali. Manusia hanya sebiji zarrah, partikel terkecil di dunia ini. Oleh karena itu, manusia itu harus selalu bersyukur. Manusia itu jangan sombong. Kalau manusia sombong, berarti dia belum mempelajari geografi. Kalau dia sudah mempelajari materi ini, dia nggak akan sombong. Betul? Manusia sangat kecil sekali di hadapan alam semesta, apalagi di hadapan Tuhan pencipta alam semesta. Good. Pak Noah akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu. Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan belum diketahui batasnya. Manusia sudah melakukan penjelajahan menggunakan wahana antariksa, tetapi sangat terbatas. Belum sampai ke ujung jagat raya. Karena kita tidak tahu apakah jagat raya itu ada ujungnya atau tidak. Lalu pertanyaannya, bagaimana jagat raya terbentuk? Ya, Faiz? Teori Big Bang. Teori Big Bang. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Faiz. Salah satu teori yang menjelaskan mengenai pembentukan jagat raya adalah teori Big Bang. Ada 3 teori pada umumnya. Satu tadi sudah disampaikan oleh Faiz. Kita akan mencermati video yang memberikan penjelasan tentang itu semua. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai terbentuknya jagat raya. Teori-teori tersebut antara lain teori mengembang dan memampat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Diusulkan oleh Sir Fred Hoyle, ia mengatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas Albert Einstein. Dari ketiga teori ini, manakah menurut kalian teori yang paling masuk akal? Silahkan direnungkan. Nah, dari video tadi sudah disampaikan bahwasanya teori pembentukan jagat raya ada 3. Yang pertama teori mengembang dan memampat, yang kedua teori keadaan tetap, yang ketiga teori Big Bang. Masing-masing teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing teori ini memiliki pembuktian
Manakah dari ketiga teori ini yang paling masuk akal? Silakan Ananda diskusikan. Teori pembentukan tata surya. Pada pertemuan kali ini Pak Noah akan memberikan tugas kelompok. Silakan Ananda bentuk kelompoknya dengan cara berhitung 1 sampai 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan Ananda mengumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, sudah bergabung ke kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Baik, selanjutnya Pak Noah akan membagikan LKPD. Silakan Ananda isi LKPD-nya, kemudian nanti kalian presentasikan ya. Silakan Ananda cermati. Yang pertama, silakan nanti Ananda cari sumber dari buku, dari internet, atau dari sumber-sumber lain mengenai teori pembentukan tata surya. Kemudian pencetus teorinya siapa, kemudian deskripsi teorinya bagaimana. Kemudian pada lembar kedua ada puzzle temukan kata. Silakan Ananda nanti cari kata-kata yang berhubungan dengan jagat raya dan tata surya. Kemudian di halaman ketiga Ananda akan mendeskripsikan kata-kata yang sudah Ananda temukan tadi. Silakan bagi tugas. Pak Noah harap semua anggota ikut menyelesaikan tugas ya. Pak Noah sampaikan dulu pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 dan kelompok 6 mengenai teori nebula. Kelompok 2 dan kelompok 7 teori pasang surut. Kelompok 3 dan 8 teori planetesimal. Kelompok 4 dan 9 teori bintang kembar. Kemudian kelompok 5 teori awan debu. Silakan Ananda kerjakan sesuai pembagian kelompoknya. Ada kesulitan? Enggak ada ya? Oke ya, silakan dilanjut. Ya, monggo silakan. Teori planetesimal. berputar kemudian Ya, silakan boleh mencari informasi di internet atau buku, Pak Noah perbolehkan. Nah, ini bagus ini. Pakai stabilo, rapi, jadi kelihatan menarik. Ya, bagus sekali nih Rifki ini. Udah dapat berapa ini Rifki? Berapa ini, Pak? 4. Oke, good. Silakan dilanjutkan. Semangat ya. Ya. Pak Noah beri kesempatan, siapa yang mau presentasi? Silakan angkat tangan. Ya, Azwaji, Vika dan kawan-kawan. Beri aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori pembentukan tata surya teori pasang surut yang dicetuskan oleh James Jones dan Harold Jeffrey
Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat, sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari yang mengakibatkan peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang yang melintas tadi. Sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang, lalu saat bintang menjauhi matahari, sebagian massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa menjadi planet-planet dan benda langit lainnya. Istilah dalam tata surya, nebula, teori pembentukan tata surya diawali dengan kabut gas yang sangat luas dan bersuhu tinggi, berputar kemudian mendingin menjadi planet. Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tak terhingga. Galaksi adalah suatu tatanan bintang-bintang. Stephen Hawking, astrofisikawan yang mendukung teori Big Bang. Fred Hoyle, astrofisikawan yang mengemukakan teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. Material yang hilang akan lahir kembali. Big Bang, teori pembentukan jagat raya yang diawali dengan ledakan dahsyat massa tunggal. Bima Sakti, dikenal dengan nama lain Milky Way, terdiri dari banyak sekali tatanan bintang termasuk tata surya kita yang terdiri dari matahari, 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, beserta benda langit lainnya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ananda atau ada tanggapan, boleh silakan angkat tangan. Ya, silakan Faiz. Yang menguatkan terjadinya teori Big Bang itu apa? Ya, ada pertanyaan dari Faiz. Bukti apa yang menguatkan teori Big Bang? Teori ledakan besar. Monggo silakan dijawab. Bukti yang menguatkan teori Big Bang adalah adanya pergerakan galaksi yang semakin menjauh, dan semakin jauhnya galaksi maka warnanya akan semakin merah. Berarti galaksi itu bergerak semakin menjauh ya. Hal itu dibuktikan ketika dilakukan pengamatan warna dari bintang dan galaksi tersebut, dia warnanya semakin merah. Itu artinya galaksi itu bergerak semakin menjauh. Gitu ya. Jadi teori ledakan besar itu kan diawali dengan meledaknya suatu massa tunggal. Ibarat kata Ananda menjatuhkan batu di dalam kolam. Plung, apa yang terjadi? Begitu batu itu sampai ke permukaan air, yang terjadi apa? Air itu akan menyebar, menyiprat, bergerak ke segala arah. Sama halnya dengan teori Big Bang. Ketika terjadi ledakan tersebut, ledakan itu kan punya tenaga. Yang tenaga itu mengakibatkan pergerakan ke segala arah. Nah, sama halnya galaksi itu dia bergerak semakin menjauh. Dibuktikan dari warnanya semakin merah. Itu terjawab ya Faiz? Iya, Pak. Oke, good. Bagus kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi kelompok yang mau presentasi. Ya, kelompok berapa nah? 6. Kelompok 6. Silakan. Aplaus. Aplaus dulu untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Amela Nurnaifah absen 3. Saya Salsabila Alfia Ditama absen 30. Saya Syifa Arisa Samuda absen 31. Saya Wikilamda dan 15. Teori pembentukan tata surya, teori nebula, dicetuskan oleh Immanuel Kant mengungkapkan bahwa pembentukan tata surya awal berasal dari sebuah nebula atau awan yang berotasi secara perlahan dan tertarik oleh gaya gravitasi. Gravitasi inilah yang akhirnya membentuk sedikit demi sedikit, menggumpal dan mengeras menjadi susunan pada tata surya kita. Bukti yang menguatkan teori nebula adalah melalui teori ini terbukti berhasil menyatakan bahwa tata surya kita berada pada satu garis lurus yang datar dengan lintasan yang oval mengelilingi matahari. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak ilmuwan yang mempercayai teori ini. Bukti yang melemahkan teori nebula. Ada yang kurang setuju dan beranggapan bahwa teori ini memiliki kelemahan.
James Clerk dan Sir James juga menyatakan bahwa gelang atau lintasan cincin pada sekitar matahari memiliki tekanan gravitasi yang kurang besar. Selain itu, apabila berdasarkan pada teori nebula, maka seharusnya yang memiliki ukuran terbesar adalah planet, bukan matahari. Sedangkan kenyataannya matahari memiliki berat massa paling besar. Kami sudah menemukan 9 puzzle pembukaan kata, akan kami presentasikan sebagai berikut. 1. Nebula. Teori pembentukan tata surya diawali dengan kabut gas yang sangat luas dan bersuhu tinggi berputar kemudian mendingin menjadi planet. 2. James Jeans, seorang ahli yang mengungkapkan teori pasang surut. Dahulu ada bintang lain yang melintas menimbulkan pasang pada matahari seperti cerutu besar, kemudian memecah menjadi planet-planet. 3. Jagat raya. Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tak terhingga. 4. Galaksi. Galaksi adalah suatu tatanan bintang-bintang. 5. Fred Hoyle, astrofisikawan yang mengungkapkan teori-teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. 6. Big Bang, teori pembentukan jagat raya yang diawali dengan ledakan dahsyat massa tunggal. 7. Tata surya. Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang sebagai pusat dan dikelilingi planet, satelit, asteroid, komet, meteor, serta benda langit lainnya. 8. Planetesimal. Pada suatu masa ada bintang yang mendekati matahari. Gravitasi bintang tersebut menarik partikel matahari hingga terlepas, kemudian mendingin dan menjadi planet. 9. Bima Sakti. Dikenal dengan nama lain Milky Way, terdiri dari banyak sekali tatanan bintang, termasuk tata surya kita yang terdiri dari matahari, 8 planet yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, beserta benda langit lainnya. Tadi presentasi dari kelompok 6, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari siswa yang lain? Saya. Ya, silakan Adnan. Apa bukti yang melemahkan teori keadaan tetap? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Apa bukti yang melemahkan teori keadaan tetap yang disampaikan oleh Fred Hoyle? Ya, monggo dijawab. Teori keadaan tetap berlawanan dengan teori Big Bang. Teori keadaan tetap menyebutkan bahwa alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir. Bukti yang melemahkan adalah ditemukannya radiasi kosmis dari proses awal Big Bang. Jadi alam semesta ini ada awalnya. Oke, jadi ada perbedaan pendapat antara teori Big Bang dengan teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap itu menyampaikan bahwasanya alam semesta itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, hal ini dipatahkan oleh teori Big Bang yang menemukan bahwasanya awal mula jagat raya itu terbentuk dari inti atom yang meledak. Saat ini ilmuwan itu melakukan penelitian dan ditemukan bahwasanya ada radiasi kosmis dari proses awal terjadinya Big Bang. Artinya apa? Alam semesta ini ada awalnya. Itu ya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 6. Aplaus untuk kelompok 6. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori nebula ini menyampaikan bahwasanya gas atau kabut yang sangat luas dan bersuhu tinggi berputar sangat lambat kemudian mendingin menjadi planet. Kata kunci dari nebula adalah gas atau kabut. Kemudian teori yang kedua adalah teori planetesimal disampaikan oleh Milton dan Chamberlain. Jadi dulu itu ada bintang yang lewat. Bintang ini kan punya gravitasi. Gravitasi dari bintang ini menarik partikel-partikel dari matahari sehingga mereka terlepas. Partikel-partikel matahari yang tertarik tadi mendingin kemudian menjadi planet-planet. Kemudian yang ketiga adalah teori pasang disampaikan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Hampir mirip dengan teori planetesimal tadi, ada bintang yang lewat, gravitasinya dia menarik
partikel-partikel dari matahari ini, kemudian dia membentuk seperti cerutu. Kalau Anda perhatikan, ukuran planet di tata surya kita ini dari kecil agak membesar, kemudian yang di tengah ini paling besar. Planet apa yang paling besar? Jupiter. Kemudian mengecil lagi, Saturnus, Uranus, Neptunus semakin mengecil. Artinya dia seperti cerutu bentuknya. Yang keempat, teori bintang kembar. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada dua bintang, yang mana satu bintang ini dia ditabrak oleh bintang yang lewat. Ditabrak, bintang tersebut mengalami tabrakan, kemudian partikelnya hancur, jadi kecil-kecil dan mendingin menjadi planet. Yang terakhir, teori awan debu disampaikan oleh Weizsäcker dan Kuiper, bahwasanya tata surya berasal dari awan yang terdiri dari debu dan gas. Kata kuncinya adalah debu dan gas. Oke, tadi Ananda sudah mengerjakan puzzle temukan katanya ya. Nah, di sini ada kunci puzzle temukan katanya. Ya, tadi sudah Ananda presentasikan, bagus sekali. Pak Noah apresiasi Ananda yang sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Kemudian kesimpulan. Kita sudah mempelajari apa hari ini? Tata surya, jagat raya. Ada berapa teori pembentukan jagat raya? 3. Apa saja? Teori mengembang dan memampat, teori keadaan tetap, teori Big Bang. Kemudian ada 5 teori pembentukan tata surya. Apa saja? Nebula, bintang kembar, pasang surut, planetesimal, awan debu. Bagus sekali. Oke, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda buka browsernya, kemudian ketik quizzes.com. Pak Noah akan melaksanakan evaluasi. Masukkan kode quizesnya 14503331. Kalau sudah, klik mulai ya. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Dapat nilai berapa? 100. Good. Berapa lagi? 80. Good. 80, 100. Good. Insya Allah anak-anak Pak Noah pinter-pinter, soleh-soleh kok ya. Banyak yang benar semua. Oke, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran mengenai teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, bermanfaat, mudah dipahami. Ya, senang ya pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Oke, tugas mandiri, silakan Ananda membuat clipping dari koran, majalah, berita online mengenai teori yang menyatakan bahwa jagat raya mengembang. Kemudian materi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai anggota-anggota tata surya.
Ada yang tahu anggota tata surya kita? Planet, matahari, bulan, asteroid, komet, meteorit. Good, bagus. Belum belajar saja sudah bisa menjawab. Anak-anak Pak Noah, anak-anak soleh solehah, pinter. Amin. Ya. Di pembelajaran kita pada pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Kita harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh menyerah. Kita ini adalah makhluk yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Hendaknya kita selalu bersemangat, kita selalu berbuat baik. Oke, sebelum Pak Noah akhiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Pak Noah ingin nyanyi tentang lagu bersyukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, berdoa mulai. Amin. Terima kasih atas atensi Ananda semua. Pak Noah salut kepada Ananda yang sudah belajar dengan baik, dengan giat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Pak Noah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.